Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Nanggulaon, SPD MSI. Saya merupakan dosen di program studi S1 Teknik Kimia, jurusan Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Patimura. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen reguler sesi pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selama menjadi dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pengajaran yang telah saya lakukan, yaitu pengajaran dari salah satu mata kuliah Fisika Dasar 1. Mata kuliah Fisika Dasar 1 ini merupakan mata kuliah dasar dan wajib bagi program studi S1 Teknik Kimia. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisika klasik yang menjadi dasar bagi ilmu teknik dan sains, serta bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan fisika dasar yang berkaitan dengan fenomena alam dan aplikasinya dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Cakupan materi perkuliahan ini meliputi mekanika, gelombang, fluida, dan juga termodinamika. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS diantaranya adalah teori dan 1 diantaranya adalah praktikum. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, mata kuliah ini disampaikan dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dan capaian pembelajaran lulusan. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Pada bagian sikap, yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, etika, moral, dan sikap religius sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kerjasama, dan kewirausahaan dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada CPL bagian pengetahuan, yang pertama, menguasai konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika klasik. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya. Pada CPL bagian kompetensi umum, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Bagian CPL kompetensi khusus, yang pertama, mampu merumuskan gejala dan masalah fisik melalui analisa berdasarkan hasil observasi dan atau eksperimen. Kemudian yang kedua, mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fenomena fisik dalam teknologi. Dari CPL kemudian dirumuskan CPMK yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar fisika dan mengaitkan fenomena yang ada dengan pemecahan secara fisik. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori dasar pada fisika dasar 1 sehingga dapat dikembangkan pada pengetahuan fisika yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Dalam mata kuliah ini mengkaji beberapa pokok materi. Yang pertama ada kinematika benda titik, lalu yang kedua ada kinematika 2 dimensi, ketiga dinamika benda titik, 4 usaha dan energi, 5 momentum linear, yang ke-6 benda tegar, yang ke-7 elastisitas dan osilasi, yang ke-8 gelombang mekanik, 9 fluida statik dan dinamik, 10 teori kinetik gas, dan yang terakhir termodinamika. Dalam pembelajaran mata kuliah ini kami menggunakan beberapa referensi, diantaranya Resnik Holiday, lalu dari Bapak Mikrajudin Abdullah, Institut Teknologi Bandung, kemudian yang ketiga buku dari Survey. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama partisipasi, memiliki bobot 10%, tugas individu 20%,
UTS dan UAS masing-masing 25%, dan yang terakhir terdapat praktikum sebesar 20%. Adapun metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu yang pertama ceramah interaktif, problem based learning, demonstrasi, dan small group discussion. Metode ini kami gunakan karena memungkinkan kami dapat membawakan materi secara keseluruhan dengan menyesuaikan waktu yang telah ditetapkan per semester oleh universitas. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan saya dan mahasiswa lakukan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya selamat siang. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Atau semuanya hadir ya ketua kelas, Jo? Hadir ya, berarti nanti Jo taruh di Google Classroom, ingat dicatat kehadiran untuk mata kuliah ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Semuanya sebelum kita belajar, semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Oke, karena semuanya hadir, semua juga dalam keadaan sehat, saya pikir nanti semuanya akan menerima materi dengan baik. Baik, hari ini kita melanjutkan. Sebelumnya kita masuk belajar kemarin teori kinetik gas. Sekarang kita lanjutkan di bagian termodinamika. Nah, termodinamika ini bab terakhir dari fisika dasar 1. Jadi termodinamika, khusus untuk termodinamika kalian sebagai engineer memang dibagi ke dalam 2 kali pertemuan, beda dengan bab-bab sebelumnya. Itu hanya rata-rata 1. Tapi untuk termodinamika dibagi ke dalam 2 pertemuan karena memang sepenting itu untuk seorang engineer, apalagi kalian yang teknik kimia, itu akan menjadi dasar pengetahuan untuk kalian melanjutkan kuliah. Di semester 4, 5, 6 itu akan ada mata kuliah khusus yang teknik kimia seperti operasi perpindahan panas, peristiwa perpindahan, itu pakai konsep dan basic dari termodinamika. Jadi saya harapkan di pembelajaran kita fisika dasar itu bisa kalian menyimak dengan seksama supaya lebih tertanam, nanti bisa kalian kembangkan lagi di perkuliahan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas introduction dan basic konsepnya saja sampai di hukum ke-0 termodinamika kalau waktunya cukup ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya hukum 1 dan hukum kedua termodinamika masuk ke mesin kalor. Oke, untuk yang pertama apa sih termodinamika? Kenapa sepenting itu untuk dipelajari oleh seorang engineer atau teknik kimia? Oke, kita lihat dulu dari asal katanya termodinamika. Termo itu artinya panas ya. Kan panas, kalau dalam sains kita bilangnya kalor. Lalu dinamis itu berarti bergerak terus, tidak berhenti. Jadi bisa kita gantikan dengan kata perubahan. Jadi dalam hal termodinamika kita akan mempelajari sains yang mengkaji tentang energi panas ya. Nanti kita akan belajar tentang perubahan dari energi panas itu sendiri. Lalu dalam termodinamika ada 3 hukum yang berlaku. Hukum apa saja? Ke-0, 1, lalu hukum kedua termodinamika. Kemudian di dalam termodinamika dalam mata kuliah ini kita hanya batasi di termodinamika klasik. Kita tidak pelajari termodinamika statistik. Apa itu termodinamika klasik? Kita hanya membahas suatu benda atau suatu materi atau suatu sistem secara makroskopik, di mana kita bisa tahu kalau kita lihat dari sini. Kita bisa lihat, oh dia punya, ini segelas kopi, dia punya suhu, punya tekanan, dan juga punya volume. Tapi kalau secara statistik, dia pelajarinya secara mikroskopik, ya, mikroskopik. Jadi kalau dia lihat ini, dia bukan cuma mengkaji suhu, tekanan, volume, dan lain sebagainya, tapi dia mengkaji sifat partikel penyusun kopi itu sendiri. Jadi dia mulai mencari titik-titik yang paling kecil dalam satu materi, baru dia pelajari. Misalnya secara makroskopik kita lihat oh ada tekanan yang berlaku. Tapi secara mikroskopiknya berarti kita lihat tumbukan antar partikel di dalam larutan kopi tadi, ya. Jadi untuk fisika dasar 1 termodinamika hanya dibatasi pada termodinamika klasik, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya sepenting apa termodinamika itu dalam kehidupan sehari-hari?
banyak sudah alat-alat industri yang dicetak, ya. Banyak alat-alat yang sudah kita gunakan konsepnya dari termodinamika. Itu penerapan termodinamikanya, ya. Jadi yang pertama ada penerapan pada mesin lemari pendingin, ada pressure cooker, turbin angin, power plant, pembangkit listrik, sama juga ada mesin mobil dan banyak lain contohnya. Jadi konsepnya itu perubahan dari energi panasnya. Jadi ketika saya punya minuman yang saya rasa akan lebih nikmat ketika saya minum dalam keadaan yang sangat dingin, ya, maka saya pikir, oh saya harus taruh ke dalam lemari pendingin supaya dia lebih nikmat kalau saya minum. Saya taruh di dalam, nanti mesin kulkas itu akan mengambil kalor yang dari dalam minuman saya, lalu melepaskannya ke lingkungan, sehingga yang tadinya minuman saya dingin akan semakin dingin, ya, akan semakin dingin karena adanya konsep atau penerapan prinsip termodinamika pada lemari pendingin. Begitu pula yang selanjutnya, nanti kalian silahkan googling bagaimana konsep-konsep yang diterapkan dari termodinamika ini. Nah, dalam termodinamika kita akan pelajari beberapa istilah yang kita gunakan. Yang pertama ada sistem, lingkungan, dan environment. Environment, lingkungan, dan batasan, boundary. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem? Jadi ketika saya bilang ini sistem, ini lingkungan, tidak perlu lagi bingung. Jadi kayak misalnya saya membaca satu sistem itu didefinisikan sebagai material chosen to be studied. Berarti maksudnya suatu material yang saya mau pilih untuk saya pelajari bagaimana perubahan kalornya. Misalnya saya bisa tidak bilang saya sebagai sistem? Bisa tidak? Bisa. Louder. Bisa tidak? Bisa ya? Oke, kalau saya sebagai sistem, lalu lingkungannya yang mana? Lingkungannya yang mana? Berarti lingkungannya di sekitar saya, ya. Ada apa? Ada udara, ada kalian, ada meja, ada laptop, ya. Itu lingkungan yang kemudian mengitari sistem tersebut. Kalau saya bilang sistemnya adalah infocus misalnya, berarti lingkungannya sama juga, ya. Ada saya sebagai lingkungannya. Kalau tadi saya pandang saya sebagai sistem, tapi ketika saya pandang infocus sebagai sistem, saya kemudian jadi lingkungannya, ya. Baik, jadi itu. Jadi ada sistem, ada lingkungan, sama batasan. Cuman kalau batasan di sini dalam termodinamika yang kita pelajari saat ini, kita tidak memandang dia sebagai sesuatu yang punya massa, punya volume. Jadi kita tidak perlu terlalu ini, ya, melibatkannya dalam termodinamika ini. Intinya yang kita kuasai adalah sistem dan lingkungan. Jadi sudah paham yang mana sistem, yang mana lingkungan. Nah, sekarang dari sistem tadi itu ada 3 bagian atau 3 tipe dari sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, lalu sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terbuka, seperti kita lihat, kalau sistem terbuka dia memungkinkan untuk terjadi pertukaran massa sama pertukaran energi. Energi yang dimaksudkan di sini energi apa? Panas, ya, energi kalor. Berarti kalau di bagian closed system dia dimungkinkan terjadi pertukaran, tidak terjadi pertukaran massa, tapi terjadi pertukaran panas, ya, pertukaran energi. Lalu untuk yang isolated system, dia sama sekali tidak boleh terjadi pertukaran, baik itu massa maupun energi. Oke, sudah, ya, sudah tahu, ya, kalau open system, sistem terbuka, dia terjadi pertukaran massa energi dua-duanya. Kalau closed system, dia terjadi hanya satu, energi saja. Kalau isolated system, dia tidak bisa terjadi pertukaran apapun, gitu, ya. Dari definisi jenis-jenis sistem, coba kalian tunjukkan yang mana sistem tertutup. Sebelah sini, ya. Oke. Lalu sistem terbuka. Kenapa itu dikatakan sistem terbuka? Karena tidak tertutup. Karena terjadi pertukaran massa dan juga terjadi pertukaran energi. Ketika pertukaran massa, yang mana massa yang bertukar? Yang mana yang bertukar? Lihat, ini ada asap-asap, ini apa? Uap. Jadi terjadi pertukaran H2O di sini
jadi menguap, gitu ya. Jadi dia terjadi pertukaran massa, massanya si teh tadi. Lalu energinya yang mana? Energinya ketika semakin lama teh yang terbuka ini semakin lama akan lebih dingin. Tapi beda lagi sama yang tertutup. Kalau tertutup, massanya ada di mana? Di dalam, tetap di dalam. Meskipun dia menguap, tapi pasti uapnya akan tertempel tuh di balik tutupnya ya. Nah itu tidak terjadi pertukaran massa, tapi terjadi pertukaran energi. Ya semakin lama juga tetap akan dingin. Beda sama yang ini, makanya orang pakai termos itu mau kemana-mana, mau ke gunung, mau pantai, mau apa, bawanya termos kalau pengen teh yang di dalam sini tetap panas, atau mungkin dia bawa jus atau something lah yang dia mau supaya tetap dingin, ya dia pakai termos supaya memungkinkan tidak terjadi pertukaran energi dan juga pertukaran massa. Kecuali dia buka lalu dia minum, nah itu sudah terjadi pertukaran massa, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat hukum yang pertama dari termodinamika, hukum ke-0. Itu dia berbicara tentang kesetimbangan termal. Jadi ketika tadi teh yang ini lama-kelamaan dia menjadi dingin, itu sebenarnya dia sedang melakukan kerja supaya dia bisa setimbang dengan lingkungannya. Dalam nyatanya setiap benda itu akan berusaha supaya dia setimbang dengan lingkungannya gitu. Jadi ketika dia setimbang gitu ya, nah itu dikatakan dengan yang didefinisikan oleh hukum ke-0 termodinamika, bahwa ketika salah satu sistem A itu setimbang dengan sistem B, lalu sistem B setimbang dengan sistem C, itu akan bisa dikatakan bahwa sistem A dan sistem C itu dalam keadaan setimbang termal, yang mana dalam artian bahwa two system are in thermal equilibrium if and only if they have the same temperature. Jadi maksudnya adalah mereka dikatakan setimbang ya kalau mereka punya temperatur yang sama. Jadi ketika teh itu lama-kelamaan dingin, dia akan sama temperaturnya. Dia hanya berhenti sampai sama dengan lingkungan. Dia tidak akan mungkin terus dingin sampai lebih dingin dari lingkungan, kecuali ada kerja dari luar. Soalnya kamu taruh di kulkas, ya pasti dia akan lebih dingin ya. Tapi kalau kamu cuma taruh di ruangan seperti biasa, ya dia mendinginnya hanya sampai pada saat dia setimbang ya. Oke, nah itu hukum ke-0 termodinamika. Sebenarnya hukum ke-0 itu muncul setelah hukum pertama dan hukum kedua didefinisikan jauh. Jadi hukum 1, hukum 2 itu sudah digunakan sekitar 50 tahunan, baru didefinisikan hukum ke-0 gitu. Tapi karena saat ini kita sudah tahu gitu ya, jadi kita pelajari dulu hukum ke-0-nya. Nah, dalam proses ketika teh itu menjadi dingin atau menjadi setimbang dengan lingkungannya, itu ada beberapa proses yang bisa terjadi ya. Ada beberapa proses yang bisa terjadi. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama ada isotermal, isohorik, isobarik, adiabatik, diatermik, sama quasi-statik. Masing-masing punya ketentuannya masing-masing. Ada yang tekanannya tetap, yaitu isobarik. Ada yang volumenya tetap pada saat dia mau mencapai kesetimbangan. Ada yang volumenya tetap. Ada juga yang suhunya tetap. Ada juga yang suhunya jadi lebih kurang dari sebelumnya. Nah, untuk proses ini akan jadi tugas kalian. Untuk masing-masing proses ini, silakan kalian cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari, atau intinya contohnya saja. Silakan kalian buat, mana klasifikasikan, mana contoh yang termasuk proses isotermal, isohorik, isobarik, adiabatik, dan seterusnya. Ya, jadi supaya kalian bisa lebih paham lagi, silakan kalian cari contohnya, lalu kumpulkan di Google Classroom yang bukan Google Classroom. Nanti saya bagikan Google Drive-nya supaya kalian bisa mengumpulkan tugasnya ya. Oke, itu tugasnya ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti saya ketik lagi supaya tidak lupa. Saya ketik di grup WhatsApp masing-masing.
Lalu tadi kita sudah belajar bagaimana sistem lingkungan kerja, proses. Kemudian ketika dia bekerja, ketika TEF itu bekerja terhadap lingkungan untuk mencapai titik kesetimbangan atau sukunya sama dengan lingkungan, itu berarti sistemnya sedang melakukan kerja. Maksudnya apa di sini? Yaitu melakukan kerja, sistem memberikan kalor atau mengeluarkan kalornya ke lingkungannya. Kalau sistem mengeluarkan kalor ke lingkungan, berarti kalornya akan pertama berkurang. Kalau sistem mengeluarkan kalor dari dirinya gitu, dia akan berkurang atau bertambah kalornya? Berkurang ya. Jadi kalau sistemnya berkurang, berarti kalau suhu dalam sistem berkurang, berarti sistemnya sedang melakukan kerja. Tapi kalau sistem itu bertambah suhunya dari misalnya 200 Kelvin ke 300 Kelvin, itu berarti ada lingkungan yang bekerja terhadap sistemnya. Contohnya ketika kamu memasak air, itu berarti lingkungan sedang bekerja pada sistemnya. Sistemnya adalah air di dalam wajan atau di dalam panci, gitu ya. Jadi api itu adalah lingkungannya, lalu api itu memberikan kalor kepada air yang di dalam wajan, hingga air itu yang tadinya suhunya 30 jadinya bisa jadi 100 sampai mendidih, gitu ya. Jadi ketika sistem melakukan kerja, maka kalornya berkurang. Tapi kalau sistem itu mendapatkan kerja dari lingkungan, maka kalornya bertambah. Kalau sistem melakukan kerja, kerjanya akan bernilai positif. Tapi kalau sistem mendapatkan kerja, maka kerjanya akan bernilai negatif karena bukan dia yang melakukan, ya. Oke. Dari definisi tadi, dari pengertian tadi, kita akan dapat dua persamaan yang sebenarnya sama namun berbeda tanda positif negatifnya. Yang pertama yang ini, delta W atau jumlah kerja itu sama dengan P kali delta V, ini positif. Berbeda sama yang di bawah, tetap sama, tapi ada tanda minusnya. Itu kita lihat sebagai sistem bekerja terhadap lingkungan, kita pakai perumusan yang ini. Tapi kalau lingkungan yang bekerja atau memberikan kalor terhadap sistem, maka kita pakai persamaan yang ini. Oke, sudah dicatat ya persamaannya, karena kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini kita akan coba kerjakan penerapan dari persamaan yang kita gunakan tadi. Sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 kali 10,5 Pascal, di mana berarti kita punya tekanan itu sama dengan 2 kali 10,5 Pascal. Lalu suhu awal T1 300 Kelvin, T2 sama dengan 600 Kelvin. Lalu berapakah usaha atau kerja selama proses? Berapakah W? Ya. Kalau kalian lihat, ini T mula-mula, suhu mula-mula yang itu 300. Suhu yang di dalam gas itu 300, lalu kemudian dia berubah jadi 600 Kelvin. Ini yang mana yang melakukan kerja? Lingkungan atau sistem? Lingkungan. Berarti karena dia dari 300 menuju ke 600, maka lingkungan sedang bekerja terhadap 1,5 mol gas, gitu ya. Maka kita pakai perumusan yang mana? W sama dengan berapa? Kalau berdasarkan yang tadi, kita akan pakai minus, karena lingkungan yang melakukan kerja ya. P delta V minus P2 kurang P1. Sekarang kita sudah punya tekanannya, sudah ada 2 kali 10,5 Pascal. Adanya P2 dan P1 belum diketahui. Untuk mencari P2 dan P1, ingat di pembelajaran minggu kemarin teori kinetik gas, itu kita mempelajari perumusan gas ideal, yaitu apa rumusnya? PV sama dengan nRT. Maka untuk mencari V-nya sama dengan Oke, sekarang kita cari V1, berarti T-nya harus 1. Kalau
V2 berarti T-nya akan 2. Sekarang V1. Ada yang mau kerjakan? Iya saya Bu. Silakan maju. Sambung di sini Kak. Nanti kita setelah dapat V1 dan V2 baru kita masukkan di persamaan umum yang kita gunakan. Nah, di sini Bu mungkin hasil penilaian saya untuk V1. Oke, sudah oke. Lanjut V2. V2? Ya. Ada teman-teman yang mau mencoba? Oke, boleh. Ya. Oke, ini sudah benar belum? Sudah benar? Sudah ya? Baik, berarti kita sudah dapatkan V1 sama V2. Ini tinggal kita masukkan di sini minus 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan V2 nya 0,037 dikurangi dengan 0,019. Hasilnya berapa ini? Baik, tadi sudah teman-temanmu sudah mengerjakan soal yang tadi. Silakan dituliskan yang belum mengerjakan supaya nanti punya catatan untuk bekal UAS nanti ya. Materi kita sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Kira-kira dari yang kita pelajari, materi yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita dapat atau apa yang bisa kita simpulkan mengenai termodinamika? Kalau di termodinamika itu ada 3 hukum. Yang pertama tadi kita pelajari tentang hukum ke-0 yang sudah kita pelajari. Hukum ke-0 berbicara tentang apa? Kesimbangan. Lalu di situ ada sistem dan lingkungan, di mana sistem yang kita tinjau itu terdiri dari 3 jenis apa saja? Satu. Oke, berarti sudah mengerti ya, terbuka, tertutup, terisolasi, apa saja yang bertukar, energi maupun masanya ya. Lalu untuk ketika mencapai kesetimbangan atau untuk mencapai kesetimbangannya, sistem ini akan bekerja terhadap lingkungan. Kalau sistem bekerja terhadap lingkungan, maka kerja dari sistem itu akan bernilai positif. Sementara ketika lingkungan yang bekerja terhadap sistem, maka kerja yang sistem itu akan bernilai negatif. Oke, saya rasa semuanya sudah paham ya? Ada yang belum paham? Sudah paham ya? Oke, berarti kita akhiri sampai di sini materi perkuliahan kita. Kita bertemu di minggu depan dengan lanjutan materi hukum pertama dan kedua termodinamika. Terima kasih. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran dan mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Fisika Dasar 1 di program studi S1 Teknik Kimia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dan selamat siang. Terima kasih.